Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Administrasi Publik 4B, mata kuliah Metodologi Penelitian Administrasi. Di sini kami akan membahas tentang hakikat penelitian. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Ibu Dr. Ai Siti Farida, SE, MSI. Dan anggota dari kelompok 1 sendiri yang pertama Diwani Aulia, yang kedua Eka Jati, yang ketiga Isika Ramadhani, dan yang keempat Ian Nanda. Yang pertama ada sejarah penelitian. Nah, penelitian ini bermula dari adanya orang-orang yang tertarik untuk mengadakan penelitian itu sendiri. Nah, yang pertama timbulnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini berasal dari kekaguman manusia terhadap sesuatu yang ada, baik itu kecil maupun besar. Dan yang kedua, timbulnya penelitian. Manusia ini memiliki hasrat ingin tahu. Nah, keingintahuan ini didapat sejak masih kecil dan akan terus berkembang secara dinamis. Untuk mendukung dan menyalurkan keingintahuannya ini, manusia cenderung untuk mengadakan penelitian. Selanjutnya ada pengertian penelitian. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu research. Research berasal dari kata re, yang berarti kembali, dan to search, yang berarti mencari. Menurut Shuttleworth, tahun 2008, research dalam arti luas dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, informasi, dan fakta untuk kemajuan pengetahuan. Adapun menurut Anggara tahun 2015, penelitian atau riset dapat diartikan sebagai metode yang dilakukan oleh seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh solusi masalah yang tepat. Selanjutnya, ciri-ciri penelitian. Yang pertama, menurut Crawford tahun 1528, menyebutkan terdapat 9 ciri dari penelitian. Yang pertama, berkisar pada masalah yang ingin dipecahkan. Kedua, mengandung unsur-unsur orisinalitas. Yang ketiga, berdasarkan pandangan ingin tahu. Yang keempat, dilakukan dengan pandangan terbuka. Yang kelima, berdasarkan asumsi bahwa suatu fenomena mempunyai hukum dan pengaturan. Yang keenam, berkehendak untuk menemukan generalisasi atau dalil. Yang ketujuh, studi tentang sebab akibat. Yang kedelapan, menggunakan pengukuran yang akurat. Dan yang kesembilan, menggunakan teknik yang secara sadar diketahui. Selanjutnya ada ciri-ciri penelitian ilmiah. Yang pertama, penelitian dimulai dengan suatu pertanyaan dalam pikiran peneliti. Yang kedua, penelitian selalu diarahkan untuk memecahkan masalah atau penelitian. Yang ketiga, penelitian dilakukan secara sistematik. Yang keempat, penelitian dilakukan secara terkendali atau terkontrol. Dan yang kelima, penelitian ini dilakukan secara logis dan rasional. Fungsi penelitian secara umum, yang pertama, memberikan data atau informasi. Yang kedua, menerangkan data atau kondisi dari terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Yang ketiga, meramalkan dan memproyeksikan suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah diketahui dan dikumpulkan. Yang keempat, mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Dan yang kelima, menyusun teori. Selanjutnya, metode penelitian. Nah, dalam rangka sebagai jalan, adapun menurut Abdurrahman Fatoni, tahun 2006, metode ilmiah adalah cara dan sekaligus proses bersifat prailmiah yang dilakukan secara sistematis dan mengikuti asas peraturan prosedur teknik normatif sehingga memenuhi persyaratan kesohihan dan kekhususan keilmuan yang lazim. Juga disebut validitas ilmiah yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Dan untuk meraih hasil yang sesuai dengan keilmuannya dalam proses penelitian ini, maka diperlukan yang namanya metode ilmiah. Nah, metode ini diperlukan agar tujuan keilmuan yang berupa kebenaran objektif dapat dibuktikan dan bisa tercapai. Tujuan penelitian.
Adapun tujuan dari penelitian yang pertama, untuk mengetahui dan membandingkan antara data yang dihasilkan dari penelitian dengan fakta yang terjadi di masyarakat, untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat, untuk memberikan jawaban dan solusi yang tepat bagi masyarakat. Juga, penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan dan menjawab pertanyaan penelitian. Nah, dengan melakukan kegiatan penelitian ini akan menghasilkan temuan-temuan yang bersifat ilmiah dan dapat teruji kebenarannya. Proses penelitian yang pertama, identifikasi masalah, dan yang kedua, perumusan masalah, yang ketiga, hipotesis, yang keempat, penelusuran pustaka. Nah, ini merupakan langkah pertama untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk penelitian, karena dapat digunakan untuk menghindari duplikasi dari pelaksanaan penelitian. Yang kelima, rancangan penelitian. Yang keenam, pengumpulan data. Nah, data yang dikumpulkan di sini harus berdasarkan fakta dan tanpa memanipulasi data yang ada. Yang ketujuh, pengolahan data. Dan yang terakhir, penyimpulan hasil. Adapun jenis penelitian menurut Fitrah tahun 2017 ada 13. Yang pertama, ada penelitian eksperimen. Penelitian ini merupakan penelitian percobaan yang berusaha untuk mengisolasi dan melakukan kontrol setiap kondisi-kondisi yang relevan dengan situasi yang diteliti. Kemudian melakukan pengamatan terhadap efek atau pengaruh ketika kondisi-kondisi tersebut termanipulasi. Kedua, deskriptif. Nah, penelitian ini merupakan suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat lampau. Yang ketiga, korelasi. Penelitian ini adalah penelitian yang melibatkan penelitian pengumpulan data guna menentukan hubungan dan tingkatan hubungan dari dua variabel atau lebih. Yang keempat, ada komparatif. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, ada survei. Nah, penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif kecil. Yang ketujuh, ada studi kasus. Yang kedelapan, ada grounded theory. Yang kesembilan, ada etnografi. 10, kultural. 11, historis. 12, etnologi. Dan 13, penelitian tindakan. Selanjutnya, kualifikasi penelitian. Nah, jadi penelitian yang tepat ini akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama, tujuan penelitian. Kedua, kemampuan peneliti. Yang ketiga, masalah yang akan dijawab melalui penelitian. Yang keempat, waktu. Dan yang kelima, fasilitas yang tersedia. Klasifikasi penelitian yang pertama yaitu ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif. Nah, pendekatan kualitatif ini dapat digunakan jika ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan atau objek yang dalam konteksnya menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang berada, yang tampak dalam bentuk data kualitatif. Adapun data kualitatif ini mencakup yang pertama, deskripsi yang mendetail tentang situasi, kegiatan, atau peristiwa maupun fenomena tertentu. Yang kedua, pendapat langsung dari orang-orang yang telah berpengalaman. Yang ketiga, cuplikan dari dokumen, laporan, arsip, dan sejarahnya. Yang keempat, deskripsi yang mendetail tentang sikap dan tingkah laku seseorang. Selanjutnya, penelitian kuantitatif. Nah, pendekatan kuantitatif adalah suatu data yang dikumpulkan berupa data kuantitas atau jenis data lain yang dapat dikuantitatifkan dan diolah dengan menggunakan teknik statistik. Nah, tipe penelitian ini dari awal penyusunan proposal telah menekankan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kuantitatif ini berupa angka sebagai lambang dari peristiwa atau kejadian yang dianalisis dengan menggunakan teknik statistik. Lalu yang ketiga ada penelitian gabungan.
yaitu penelitian yang mencampurkan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif atau mixed research. Yang harus diperhatikan dalam setiap tipe penelitian ada beberapa syarat. Nah, yang pertama, setiap jenis penelitian mempunyai aturan tertentu yang harus dipegang teguh. 2. Dalam setiap penelitian, hendaklah membatasi kesalahan dan kekeliruan sekecil mungkin, baik dalam pemilihan rancangan penelitian, pengembangan dan penggunaan alat, analisis data, maupun penafsiran data, serta hasil penelitian. Yang ketiga, hasil penelitian hendaklah dipublikasikan sesuai dengan kode etik yang berlaku dan terbuka untuk dikritik oleh orang lain. Langkah penelitian kuantitatif menurut Tuckman. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, penyusunan hipotesis. 3. Penyusunan definisi operasional. 4. Penentuan variabel kontrol. 5. Penyusunan rancangan penelitian. 6. Identifikasi dan penyusunan alat untuk observasi dan pengukuran. 7. Penyusunan kuesioner dan rancangan interview. 8. Menentukan teknik analisis atau statistik yang dipakai. 9. Penggunaan komputer untuk data analisis. 10. Penulisan laporan. Adapun langkah penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, menetapkan fokus penelitian, menentukan setting dan subjek penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data, dan yang terakhir ada penyajian data. Klasifikasi penelitian selanjutnya yaitu penelitian survei dan non-survei. Menurut Frankel and Wallen tahun 1993, penelitian survei memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, informasi dikumpulkan dari sekelompok orang supaya dapat menggambarkan aspek atau karakteristik populasi. Yang kedua, teknik utama yang digunakan dalam mengumpulkan informasi yaitu dengan mengajukan pertanyaan, dan jawaban yang diberikan oleh responden disusun menjadi data penelitian atau studi. Yang terakhir, informasi dikumpulkan dari sejumlah orang yang merupakan sampel penelitian. Masih mengenai penelitian survei, adapun langkah yang ditempuh dalam penelitian survei yang pertama, perumusan masalah yang jelas, 2. Identifikasi target populasi, 3. Penentuan sampel, 4. Perumusan instrumen, 5. Pengumpulan data, 6. Analisis data, dan 7. Penyusunan laporan. Penelitian non-survei. Penelitian non-survei merupakan penelitian yang mengumpulkan data bukan dengan kuesioner, bukan pula dengan interview terstruktur. Tapi data penelitian non-survei ini dikumpulkan dengan cara mempelajari dokumen atau dokumen studi, konten analisis, observasi, etnometodologi, dan eksperimen di laboratorium. Penelitian dasar dan terapan. Penelitian dasar atau basic research dapat disebut juga dengan penelitian murni, merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengembangkan dan menemukan sesuatu yang baru, baik berupa konsep, preposisi, maupun teori baru. Selanjutnya, penelitian terapan merupakan suatu kegiatan yang sistematis dan logis dalam rangka menemukan sesuatu yang baru atau aplikasi baru dari penelitian yang pernah dilakukan. Yang terakhir, penelitian kebijakan, evaluatif, dan pengembangan. Penelitian kebijakan ini didasarkan pada waktu dan penilaian efektivitas. Sedangkan penelitian evaluatif diarahkan untuk menilai sesuatu yang sedang berlangsung atau berjalan. Yang terakhir, penelitian pengembangan dimaksudkan untuk menyusun dan mengembangkan suatu model atau pola baru atau produk baru, seperti model pembelajaran yang kreatif dan konstruktif atau model pendidikan anak-anak berkemampuan khusus di daerah tertinggal. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pertimbangan dalam proses penelitian. Menurut Tuckman tahun 1998, hal yang harus diperhatikan dalam proses penelitian yaitu yang pertama, hak privasi atau non-partisipasi. Jadi, peneliti ini harus merahasiakan dan menyembunyikan identitas termasuk informasi yang berkaitan dengan responden. Yang kedua, hak tidak disebut nama. Yang ketiga, kerahasiaan.
Jadi, peneliti harus bisa melindungi kerahasiaan responden. Dan yang keempat, minta pertanggungjawaban. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat kelompok 1 sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan.